Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Moneter Pendidikan Ekonomi 2019B Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Nah, di agenda video yang pertama ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dong. Karena apa? Karena tak kenal maka tak sayang. Di tim kami ada 7 anggota. Siapa aja sih? Nah, ada Muhammad Rio Aditya, Lutfi Nafisah, Safitri Wulandari, Irvani Nadia Putri, Putri Bungsu Hania Ayuningrum, Nadia Afifah Lutfiana, dan Lintang Sagita Dewi. Nah, udah pada kenal kan? Jadi kita lanjut ke agenda yang berikutnya. Kita langsung aja menuju topik kali ya. So, enjoy watching the video. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai teori permintaan uang. Sebelum menuju pembahasan yang lebih lanjut, apa sih uang itu? Menurut R.J. Thomas, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum dalam masyarakat untuk melakukan pembayaran terhadap barang, jasa, aset berharga, dan juga utang. Lalu, apa itu permintaan uang? Permintaan uang merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan alasan individu untuk memegang sejumlah uang. Tokoh ekonomi yang terkenal yang mengemukakan teori permintaan uang adalah John Maynard Keynes, atau biasa disebut dengan teori Keynes. Untuk itu, mari kita simak pembahasan lebih dalam lagi. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang motif permintaan uang menurut Keynes. Let's go! Rumusan teori permintaan uang Keynes dikenal dengan teori liquidity of preference, yang mencerminkan perilaku masyarakat dalam memegang uang. Dalam pandangan Keynes, ada 3 motif utama mengapa manusia melakukan permintaan uang. Yang pertama, ada transaction motive, atau bisa disebut motif transaksi. Motif ini timbul karena uang digunakan untuk melakukan pembayaran secara reguler terhadap transaksi yang dilakukan. Besarnya permintaan uang untuk tujuan transaksi ini ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan. Artinya, semakin besar tingkat pendapatan yang dihasilkan, maka jumlah uang diminta untuk transaksi juga mengalami peningkatan, demikian sebaliknya. Seorang atau masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi biasanya melakukan transaksi lebih banyak dibanding dengan yang pendapatannya lebih rendah. Ketergantungan permintaan uang untuk transaksi terhadap pendapatan dapat dijelaskan pada kurva berikut. Pada saat pendapatan sebesar Y0, permintaan uang transaksi sebanyak M0. Dan pada saat pendapatan naik menjadi Y1, permintaan uang untuk transaksi sebanyak M1. Dari sini jelas bahwa Keynes mengikuti jejak kaum klasik atau Marshall, bahwa permintaan uang untuk transaksi tergantung dari pendapatan. Dan yang kedua ada precautionary motive, atau bisa disebut sebagai motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga merupakan motif permintaan uang untuk menyediakan penyangga terhadap peristiwa tak terduga di masa mendatang yang mungkin membutuhkan uang tunai. Untuk itu, uang tunai diminta oleh masyarakat untuk keperluan di masa mendatang yang sifatnya berjaga-jaga. Besarnya permintaan uang untuk berjaga-jaga ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan pula. Jadi, semakin besar tingkat pendapatan, permintaan uang untuk berjaga-jaga pun semakin besar. Hal ini digambarkan dalam kurva pada berikut ini. Pada kurva tersebut tampak bahwa saat pendapatan sebesar Y0, permintaan uang untuk berjaga-jaga sebanyak M0. Dan ketika pendapatan naik menjadi Y1, permintaan uang berjaga-jaga juga naik sebanyak M1. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai speculation motive atau sering dikenal sebagai motif spekulasi.
Pada suatu sistem ekonomi modern di mana lembaga keuangan masyarakat sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, mendorong masyarakatnya untuk menggunakan uangnya bagi kegiatan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga seperti obligasi pemerintah, saham, atau instrumen yang lainnya. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi ini menurut Keynes ditentukan oleh tingkat bunga. Mengapa demikian? Alasannya, pertama, apabila tingkat bunga naik, berarti ongkos memegang uang cash atau opportunity cost of holding money makin besar atau tinggi, sehingga keinginan masyarakat akan uang cash akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Kedua hipotesa Keynes bahwa masyarakat menganggap akan adanya tingkat bunga normal berdasarkan pengalaman, terutama pengalaman tingkat bunga yang baru-baru terjadi. Ketergantungan permintaan uang kas untuk spekulasi terhadap tingkat bunga dapat dilihat pada kurva berikut. Pada saat suku bunga sebesar R0, permintaan uang untuk berspekulasi sebanyak M0, dan ketika suku bunga bertambah atau meningkat menjadi R1, permintaan uang untuk spekulasi turun menjadi M1. Pada kurva selanjutnya menunjukkan adanya liquidity trap bagian horizontal dari permintaan uang kas pada tingkat bunga RL. Liquidity trap menggambarkan bahwa pada tingkat bunga yang begitu rendah, elastisitas permintaan uang kas menjadi tak terhingga besarnya. Masyarakat tidak akan memegang surat berharga pada tingkat bunga ini karena mereka memperkirakan bahwa keuntungan dari memegang surat berharga pada tingkat RL lebih rendah daripada kerugian yang timbul akibat kenaikan tingkat bunga di masa yang akan datang. Masyarakat memperkirakan bahwa di kemudian hari tingkat bunga akan naik sebab tingkat bunga RL sudah begitu rendah dan tidak mungkin untuk turun lagi. Implikasi dari adanya hipotesa liquidity trap ini bahwa tingkat bunga RL tidak bisa turun lagi, padahal mungkin RL ini dirasa terlalu tinggi untuk menunjang tingkat kesempatan kerja penuh atau full employment. Dalam keadaan demikian, output dan kesempatan kerja akan tetap berada di bawah kesempatan kerja penuh. Lebih lanjut, kebijakan moneter yang berupa penambahan jumlah uang beredar tidak dapat menurunkan tingkat bunga RL. Sehingga dengan demikian investasi tidak akan bertambah. Akibatnya apa? Output tetap tidak berubah. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terjadi kondisi di mana tidak bergairahnya iklim usaha dikarenakan masyarakat enggan berinvestasi yang berimbas pada menurunnya produktivitas. Berikut ini ialah studi kasus dalam teori permintaan uang. Wabah COVID-19, Bank Indonesia catat peningkatan peredaran uang tunai. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Muhammad Setiawan Santoso pada Maret lalu terjadi cash outflow dari Bank Indonesia yang mencerminkan meningkatnya kebutuhan di masyarakat. Pada Maret tahun 2020, uang tunai yang beredar di masyarakat sebesar 1,4 triliun. Padahal pada bulan Februari 2020 hanya sebanyak 480 miliar. Lalu di bulan Januari 2020 sebanyak 998 miliar. Uang tunai masuk atau inflow ke Bank Indonesia pada Maret 2020 sebanyak 1,2 triliun lebih kecil daripada uang keluar atau outflow. Yang terjadi pada kasus tersebut adalah motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Untuk mengurangi penyebaran virus, pemerintah memberikan beberapa kebijakan. Melalui kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah tersebut, memerlukan kesiapan teknis dan logistik hingga muncullah motif transaksi dalam memegang uang kertas. Wah, tak terasa pembahasan kita di video kali ini telah usai. Mohon maaf apabila terjadi salah dalam perkataan maupun penulisan. So, thanks for watching and have a nice day. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.